Pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dalam sistem pendidikan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan terkenal dengan pendidikan agama Buddha dan memiliki asrama adalah Sriwijaya. Saat itu kerajaan memiliki asrama atau mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Perkenalkan, nama saya Komang Sinologis dari kelas 11 IPS 1 absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi perkapalan. Teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya di Sriwijaya, yang memiliki ciri khas seperti lambung berbentuk huruf P. Ada juga ciri khas lainnya berbentuk haluan dan buritan yang simetris. Biasanya kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung, kemudian mengikatnya dengan tali ijo. Sekian penjelasan saya tentang teknologi perkapalan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Nyoman Handika Putra dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi pelaut. Untuk mengetahui arah, pada siang hari para pelaut memanfaatkan matahari. Lalu di malam hari, mereka menggunakan letak kelompok bintang tertentu di langit, seperti bintang mayang, bintang widuk, dan sebagainya. Itu penjelasan dari saya mengenai navigasi pelayaran. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Fajar Aprilio Bagaskara, absen 19, kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan bagian upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi pada masa Hindu-Buddha masih banyak yang bertahan hingga saat ini. Upacara atau tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah upacara ngaben, upacara potong gigi, hari raya Waisak, dan wayang. Sekian dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Abeludin, absen 20, kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa kini di bidang arsitektur. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangunan atau arsitektur. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa praksara, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah terbawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajinan maupun bangunan. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah pembagian bangunan dan halaman, atap bangunan, dan gapura. Contoh pengaruh di bidang arsitektur. 1. Pembagian bangunan dan halaman. Candi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Burloka atau dunia manusia, Burvarloka atau dunia orang-orang yang tersucikan, dan Svarloka atau dunia para dewa. Biasanya rumah tradisional Bali memiliki halaman luas dan dibagi ke dalam 3 bagian tersebut. Bagian rumahnya terdiri dari bagian utama atau bagian atas bangunan, madya atau bagian badan bangunan, dan nista atau bagian kaki bangunan. 2. Atap bangunan. Selain pada pembagian bagian bangunan, terpengaruh arsitektur juga dapat dilihat pada atap bangunan. Contohnya Masjid Agung Demak di Jawa Tengah, Masjid Sendang Dhuwur di Jawa Timur, dan Kasepuhan Cirebon di Jawa Barat, yang menggunakan atap tumpang seperti pada pura. Ketiga, gapura. Selain 2 hal di atas, bagian gapura juga dapat mengalami pengaruh dari Hindu-Buddha. Contohnya adalah gapura Bajang Ratu dengan gaya arsitektur Paduraksa. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Andi Komang Rika Sri Mariani dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 24. Manfaat belajar sejarah bagi saya adalah kita dapat mengetahui bagaimana sejarah Indonesia dahulu. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu dan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia di masa lalu. Terima kasih. Manfaat belajar sejarah bagi kehidupan saya. Saya bisa mengetahui kejadian-kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Dan saya bisa mengetahui proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Saya juga bisa mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Nyoman Handika Putra dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 32. Manfaat sejarah bagi kehidupan saya adalah saya mendapatkan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di masa lampau. Saya juga mendapatkan wawasan tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia, peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia, dan teori-teori maksudnya agama Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Serta saya juga dapat melihat alkulturasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Itu adalah manfaat belajar sejarah bagi saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Manfaat belajar sejarah menurut saya adalah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Seperti contohnya adalah kita dapat mengetahui kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Sauluddin, kelas 11 IPS 1, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sejarah. Manfaat dari sejarah salah satunya yaitu membagikan penyegaran bagi siapapun yang mempelajarinya dan munculnya inspirasi karena melihat sejarah yang sudah ada. Seperti Bapak Proklamator kita bilang, yaitu Insinyur Soekarno, jas merah, yang kepanjangannya jangan sekali lagi melupakan sejarah. Sekian, terima kasih.